Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira baina yadayhi sa'ah. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullahu syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur hendaknya senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah tidak bosan-bosannya memberikan rahmatnya, taufik, hidayah serta maunahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini kita masih dapat hidup, kita masih dapat bernafas, peredaran darah kita masih dapat mengalir, nadi kita masih dapat berdenyut, dan kaki kita masih dapat melangkah. Hadir di tempat yang berkah ini, di masjid yang sangat kita cintai ini, untuk bersama-sama beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin dan percaya para bapak sekalian, bahwasannya apapun yang terjadi pada saat ini hanya semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, keturunan kita senantiasa diberikan sehat, panjang umur, dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya benar-benar dicatat menjadi hamba Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang berhak menghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau junjungan kita, Nabi yang sangat agung dan mulia, Nabi yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, yang beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarganya, sahabatnya serta seluruh pengikutnya hatta ila yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, khutbah senantiasa mengajak kita
untuk selalu dan selalu meningkatkan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, dengan jalan bimtithalil awamirillah wajtina bin nawahi, dengan jalan selalu berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang harus selalu kita ingat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang nabi yang terkenal berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah hartanya, dan berkah keluarganya. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi nabi yang terkenal itu ada dua. Nabi yang terkenal yang disebut banyak orang seluruh dunia itu ada dua. Ranking pertama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ranking kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Terbukti ketika kita sholat, kita dianjurkan membaca wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Ini satu bukti bahwasanya Nabi Ibrahim seorang nabi yang terkenal, yang banyak disebut namanya oleh umat Islam seluruh dunia karena keberkahannya. Sehingga kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW dianjurkan ketika sholat membaca atau berdoa mohon keberkahan dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW seperti keberkahan yang telah Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lalu bagaimana rahasianya sehingga Nabi besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijadikan nabi yang berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah hartanya dan keluarganya? Inilah yang akan saya sampaikan dengan singkat pada kesempatan khutbah Jum'ah pada saat ini. Mudah-mudahan ketika kita mendengarkan rahasia keberkahannya Nabi Ibrahim dan kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan hidup kita yang sesaat di dunia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijadikan seorang nabi yang berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah hartanya dan keluarganya. Rahasianya yang pertama, beliau seorang nabi yang patuh pada Allah, selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bahkan kalau ada perintah yang mengandung resiko sekalipun tetap dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa ada Pak perintah yang mengandung resiko? Ada. Bagi Nabi Ibrahim ada. Apa? Beliau yang pertama ketika beliau berumur 80 tahun, usia yang tidak muda lagi, diperintahkan oleh Allah untuk berkhitan. Ikhtatana ala Ibrahim wa huwa ibnu thamanina sanatan bil kudumi. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah berkhitan ketika beliau berumur 80 tahun bil kudumi, dengan kapak batu. Itu satu perintah yang sangat mengandung resiko. Kalau sekarang banyak dokter dengan proses khitan yang bermacam-macam. Dulu tidak ada dokter, tidak ada calak,
Bahkan cara berkhitannya pakai yang namanya kapak batu. Masya Allah, itu mengandung resiko. Yang kedua, ketika beliau menikah dengan Siti Hajar, mengharapkan seorang putra, ditunggu setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, wakilah dikatakan ketika usia pernikahannya yang ke-100 tahun baru beliau diberi seorang putra yang beliau beri nama Ismail alaihi salam. Ismail lahir, begitu lahir kemudian antara umur 9-10 tahun Allah perintahkan supaya anak yang soleh, anak tercintanya Ismail disembelih. Kemudian beliau menyampaikan kepada anak tercintanya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur ma tatara. Wahai anakku, ayahanda mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Kemudian anak yang soleh menjawab dengan tegas dan lugas, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau itu memang perintah Allah ayahanda, segera laksanakan ayahanda. Insya Allah ayahanda akan menemui ananda termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah para sekalian, ini perintah Allah yang mengandung resiko dilaksanakan, walaupun akhirnya Ismail tidak disembelih tapi diganti seekor kambing kibas. Tapi ini perjuangan yang luar biasa. Seorang nabi yang diberkahi oleh Allah, perintahnya yang mengandung resiko tetap dilaksanakan. Sedangkan kita para bapak sekalian, sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintah Allah yang diberikan kepada kita tidak ada yang mengandung resiko. Bahkan terkesan perintahnya sangat mudah dan gratis. Sholat tidak mengandung resiko, zakat hanya bagi yang mampu, puasa, menyehatkan, haji hanya bagi yang mampu. Perintah-perintahnya tidak ada yang mengandung resiko. Tapi kenapa banyak orang yang enggan melakukan? Sholat banyak yang jarang-jarang, banyak yang bolong-bolong. Padahal sholat 5 waktu adalah kebutuhan kita. Apa yang pernah kita lakukan di alam kehidupan di dunia ini semua bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri. Karena di dalam yang namanya dunia ini tempatnya kita menanam, tempatnya kita mendulang pahala yang besar yang tentunya akan kita buat sangu, akan kita buat bekal kelak di akhirat. Mudah-mudahan Bapak sekalian kita selalu patuh pada Allah, menjalankan perintah Allah, kemudian meninggalkan larangannya. Ini bagian dari supaya keberkahan Allah diberikan kepada kita sekalian. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim, rahasia keberkahannya adalah beliau seorang yang qanaah, selalu menerima dengan baik pemberian Allah tanpa mencaci maki nikmat Allah. Nabi Ibrahim tahu bahwasanya di dalam dunia ini penuh dengan ujian. Tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Jangan katakan imanmu kuat sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa mengatakan sesuatu dengan tegas, orang bisa yang namanya
menunjukkan kehebatannya. Orang bisa gagah luar biasa di hadapan orang lain ketika dia belum pernah mendapatkan ujian. Ketika sudah dibangkrutkan usahanya, diseretkan rezekinya, bahkan terjadi banyak musibah dalam keluarganya, baru dia kadang merasa tidak kuat. Ini Bapak sekalian, tentunya kita harus paham bahwasanya dunia ini adalah ujian yang harus kita lakukan dan kita terima dengan baik. Kemudian kita syukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat itu akan ditambah dan ditambah. Tapi kalau kita ingkar, kufur dengan nikmat Allah, adab Allah yang pedih akan ditimpakan kepada kita sekalian. Untuk itu Bapak sekalian, kita berusaha qanaah menerima. Rata-rata orang di Bali merantau mencari rezeki Allah, mencari nikmat Allah. Maka kita harus senantiasa dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Insya Allah rezeki akan diberikan dengan luar biasa kepada kita sekalian. Yang terakhir, Nabiullah Ibrahim menjadi seorang nabi yang berkah umurnya, berkah rezekinya, hartanya dan keluarganya. Beliau seorang nabi yang dermawan. Ketika datang yang namanya Idul Kurban, beliau selalu berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Ini kalau dirupiahkan sudah berpuluh-puluh miliar para Bapak sekalian. Ini setiap tahun. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam sadar bahwasanya apa yang telah Allah berikan kepada kita ada hak untuk orang lain. Yang namanya Idul Kurban itu pestanya orang yang fakir, pestanya orang yang miskin. Maka ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, kita harus rela mendermakan harta kita di jalan Allah seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena hakikatnya apa yang sudah kita berikan itulah bekal yang sesungguhnya. Kita ini hidup tidak lama para Bapak sekalian. Sering saya sampaikan bahwasannya hidup kita ini hanyalah sementara. Kalau enggak pagi, siang, sore atau malam, malaikat Israel selalu mengincar kita. Mungkin pulang Jumatan kita ditunggu malaikat Israel di pintu rumah kita. Tidak ada yang tahu. Sudah siapkah para Bapak sekalian, kita nyawanya diambil oleh Allah melalui perantara malaikat Israel? Sudah siapkah kita menghadapi yang namanya pertanyaan kubur? Sudah siapkah kita bekal menuju perjalanan panjang di akhirat para Bapak sekalian? Kalau belum, tolong jangan leha-leha di dunia ini. Tolong perbanyak amal, perbanyak mencari bekal, perbanyak mencari pahala. Semua itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Beruntunglah orang yang ketika Israel datang mencabut nyawanya, dia dalam keadaan yang baik, imannya mantap pada puncak mantapnya imannya, meninggal dunia dengan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Jangan sampai semakin hari iman kita semakin hancur pada puncak kehancuran iman kita, kita meninggalkan dunia ini, meninggal dengan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya berharap para Bapak sekalian, kita ini bisa mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang
senantiasa patuh pada Allah, senantiasa qanaah, senantiasa menjadi orang yang dermawan. Karena Rasulullah menyampaikan sakhiyun qaribullah wa qaribu minan nas wa qaribu minal jannah wa baidu minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dengan siksa api neraka. Sebaliknya, bakhilun, orang yang bakhil, ba'idullah wa baidu minan nas wa baidu minal jannah wa qaribu minan nar. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua jadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjalankan perintahnya, mampu meninggalkan larangannya, dan mudah-mudahan benar-benar ketika di dunia kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang mulia ini, semoga kelak di akhirat kita juga dikumpulkan bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.